Selamat sore Pak, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Bulu, NIM 1703030042, kelas A, semester 7 reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi zoologi terapan, di mana saya akan membahas tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Yang pertama itu identitas di dunia yang berubah, di mana untuk waktu yang lama identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis serta keraguan dan krisis. Sekarang juga di masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satu pertanyaan mendasar adalah apakah entitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas. Sebagai pengantar, topik bagian ini membahas pertanyaan tentang suatu identitas atau banyak, pertama kali dalam istilah umum dan kemudian dalam contoh tipikal masyarakat informasi. Memiliki satu identitas atau banyak, di mana memiliki satu identitas tunggal telah lama dipandang sebagai tanda integritas, karakter, dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan kontinuitas historis. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dan menangani entitas terkait dengan lebih baik berada di ambang penyatuan identitas oleh manajemen identitas, di mana untuk saat ini karyawan adalah suatu organisasi sangat sering memiliki sejumlah besar pengenal dan hak akses yang tumbuh secara historis. Akibatnya sulit untuk diketahui dan dikelola siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan apa. Jadi ketika seseorang meninggalkan organisasi, biasanya sulit untuk mencabut otorisasi, akun, dan hak akses untuk menghindari penyalahgunaan sistem perusahaan dan informasi perusahaan di kemudian hari. Membangun kerangka kerja yang efisien untuk manajemen akses perusahaan dengan akuntabilitas yang dapat diandalkan bukanlah tugas yang sepele. Tujuan populer di sini adalah sistem masuk tunggal, yang pada dasarnya adalah penyatuan semua akun dan hak akses pada satu sistem perusahaan, di mana pengguna mengotentikasi diri mereka sendiri dan yang kemudian menyediakan akses ke sumber daya yang diperlukan, seperti database pelanggan atau sebuah printer. Pendekatan penyatuan serupa populer dalam menangani pelanggan. Misalnya, ketika perusahaan telekomunikasi menyatukan akun pelanggan untuk memberikan satu tagihan untuk layanan yang berbeda namun terkait. Saat ini sangat sering penyedia menawarkan telepon rumah, telepon seluler, dan akses internet dan mengirimkan tagihan yang berbeda untuk masing-masing. Meskipun hal ini dapat menyebabkan biaya dan kerumitan yang tidak perlu. Penyatuan akun-akun tersebut yang merujuk ke pelanggan yang sama juga menawarkan kesempatan untuk menyediakan layanan bundel yang lebih disesuaikan dan dipersonalisasi sambil meningkatkan keamanan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Penyatuan akun dan hak akses dapat menjadi pedang bermata dua bagi pengguna dan penyediaan layanan. Pengguna biasanya menyukai kenyamanan tambahan dari sistem masuk tunggal, menggunakan satu kata sandi tunggal untuk sejumlah masuk dan mengakses akun. Perusahaan di sisi lain melihat manfaat dari sistem masuk
tunggal dan dalam kontrol dan pengelolaan hak akses yang lebih baik. Namun, karena jumlah aplikasi untuk satu individu meningkat, menambahkan banyak perangkat seluler atau layanan berbasis web baru ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, risiko penyalahgunaan data juga meningkat. Ide hanya dengan memberikan sidik jari, alih-alih mengetik kata sandi yang rumit seperti pagi saat menarik. Namun semakin banyak informasi sensitif yang mungkin diakses dengan pengenal yang satu ini, semakin tinggi risiko pengguna menjadi korban penipuan identitas dan pada akhirnya mengalami kerugian atau kerusakan. Yang berikut adalah identitas di berbagai area masyarakat informasi. Konflik yang membayang dapat dilihat dalam dunia yang berubah dari entitas fisik dan organisasi klasik seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, karyawan, bisnis, dan perusahaan, dan hubungan di antara mereka. Hal ini disebabkan oleh perkembangan politik yang baru dan sedang berlangsung seperti integrasi Uni Eropa. Dan karena tren ekonomi baru dan yang sedang berlangsung seperti persaingan global, sumber global, dan disintegrasi rantai nilai tradisional, di mana semua tren ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap identitas masing-masing, seperti yang dapat dilihat pada pembahasan bidang-bidang berikut. Yang pertama, warga dan pemerintahnya. Negara-negara Eropa masih mengikuti konsep identifikasi dan manajemen identitas yang sangat berbeda. Di Jerman, memegang KTP adalah wajib bagi setiap warga negara dari usia 16 tahun ke atas. Sementara di Inggris, inisiatif apapun terhadap KTP menimbulkan diskusi besar dan bahkan keributan di masyarakat. Di sisi lain, penerimaan sosial CCTV basisnya kaya untuk menyelidiki di mana orang-orang berada, titik waktu mana, atau yang pernah berada di satu lokasi pada waktu tertentu jauh lebih populer di Inggris daripada di Jerman. Sementara Eropa hanya dalam proses penggabungan budaya identitasnya dan proses peningkatan konektivitas dan internet membawa dimensi baru ke dalam diskusi. Sebuah hotel yang tidak hanya mengambil KTP atau paspor dari tamu yang datang, tapi juga secara rutin akan memeriksa ulang dokumen-dokumen ini dengan pihak berwenang yang mengeluarkan akan membuat alis terangkat jika tidak heran. Di internet, ini adalah praktik umum. Seseorang yang diminta untuk memberikan akses melihat dirinya sebagai pihak yang mengandalkan dan memeriksa tanda pengenal. Misalnya sertifikat nomor kartu kredit atau kredensial lainnya, segera dan langsung dengan pihak yang mengeluarkan tanda pengenal ini. Yang berikut adalah peran FIDIS. FIDIS adalah usaha multidisiplin dari 24 institusi terkemuka dari penelitian, pemerintah, dan industri. Penelitian dari negara berbagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi warga negara dan kartu ID digabungkan menuju analisis yang mapan dan virtual identitas dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti privasi, mobilitas, interoperabilitas, profiling, forensik, dan kejahatan terkait identitas. Ini diatur sebagai Network of Excellence dalam program kerangka ke-6 dari Uni Eropa di mana didanai di bawah kontrak. Yang berikut adalah identitas dan teknologi canggih. Beralih ke teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan identitas. Nah, di mana di sini akan dibahas pada bab yang keempat, menganalisis ID teknologi tinggi dan teknologi yang muncul. Perkembangan teknologi tidak dapat disangkal telah merasuki setiap aspek kehidupan kita.
dan cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak luput dari dampak perubahan ini, di mana kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih melalui kewajiban daripada pilihan, untuk berfungsi dalam masyarakat sehari-hari. Dan dengan era baru, kenyamanan yang seharusnya telah datang, risiko dan tantangan baru. Yang berikut adalah identitas dan masyarakat. Beberapa tantangan paling kritis untuk masa depan identitas dalam masyarakat informasi harus ditempatkan dalam domain praktik. Pembuatan profil otomatis menjadi titik fokus. Teknologi profil memungkinkan pembangunan dan penerapan profil grup yang digunakan untuk iklan bertarget, anti pencucian uang, peradilan aktuaria, dan lain-lain. Profiling juga merupakan computer science untuk mewujudkan visi ambient intelijen. Meskipun pembuatan profil otomatis tampaknya memberikan satu-satunya jawaban yang layak untuk meningkatnya informasi yang berlebihan, dan meskipun tampaknya menjadi alat yang menjanjikan untuk pemilihan informasi yang relevan dan berguna, di mana sifatnya yang tidak terlihat dan karakter yang menyebar dapat mempengaruhi prinsip-prinsip inti demokrasi dan aturan.